Oh, ini contoh driver yang nggak baik ini. Semua driver pasti gitu, apalagi driver cabe pasti semuanya gitu karena target. Kalau lambat sedikit pasti cabenya itu busuk. Kan biasanya kita lihat driver tuh kan kalau kebut-kebutan kan. Jadi ternyata ada masalah di balik kebut-kebutan mereka itu ya. Seperti bis-bis juga semuanya seperti itu karena target jam dia harus sampai jam segini. Jangan sampai kita pengen tapi kita nggak sampai kursus dulu, tapi malah kita lihat tutorial di YouTube. Jangan ya, itu nggak boleh sebenarnya YouTube itu nggak boleh. Soalnya pernah ada kejadian seperti itu juga, kursus pakai HP, nah akhirnya hancur rumahnya orang yang tabrak. Jadi gitu ya. Jadi yang paling penting itu harus punya surat izin mengemudi. Gitu teman-teman. Halo Chan, kali ini barengan aku Ergi dan aku Hela. Selamat datang di podcast pertama kita. Nah, kali ini kita akan podcast bersama teman-teman tongkrongan kita dan ada orang spesial nanti yang kita akan undang ikut podcast di sini. Nah, bagaimana keseruan podcast hari ini? Ikutin terus. Bye. Hai. Kali ini Ergi dan Hela udah bareng teman-teman tongkrongan nih. Hai. Nah, kali ini teman-teman kita akan mau kemana nih? Keliling kota. Nah, nggak mungkin lah ya ini kursi kosong. Pasti akan ada orang spesial yang akan di sini. Siapa sih Kak orang spesialnya? Kasih tahu ya. dong. Pastinya nanti yang akan menemani kalian dan kita juga untuk keliling kota Kediri. Seru banget nih kayaknya. Ini nih orang spesial yang kita maksud. Hai. Berangkat yuk. Yuk. Kak boleh dong kenalin dirinya. Pasti teman-teman di sini kan juga belum kenal nih siapa kakaknya ya kan? Boleh. Perkenalkan, nama saya Imron. Kegiatan saya yaitu di kantor internet dan juga di bidang driver para rental. Nggak cuma rental doang sih, juga supir pribadi bisa, apa aja yang penting ada kegiatan setiap harinya. Kak boleh dong diceritain awal mulanya gimana kok bisa terjun di dunia driver? Pertamanya saya dulu mondok dan suka driver itu karena ada tim yaitu namanya Sukma, yaitu supir Kiai Madura. Dan di Jawa-Jawa yaitu dinamakan SK, supir Kiai. Nah, di situ saya tiba-tiba ingin terjun ke dunia supir pribadi. Dan sekarang juga mengikuti kegiatan itu juga setiap harinya, enggak setiap hari sih, jika ada panggilan aja. Gitu. Kalau di komunitas driver gitu ada nggak sih Kak event-event tertentu yang biasanya itu komunitas dari berbagai daerah itu ikut nimbrung di situ gitu, ada nggak sih Kak? Ada banyak, dari luar Madura juga banyak, dari kayak Kediri, Lirboyo, dan yang lain-lain. Kak boleh dong diceritain event apa yang ada di komunitas itu tadi? Kegiatannya kalau di event itu di bagian SK itu yaitu di pertemuan, gantian sih pertemuannya. Nanti setiap 1 tahun sekali gitu pertemuan seluruh anggota SK dan Sukma. Dan itu pun kegiatannya yaitu seperti doa-doa gitu aja sih. Tahlil gitu. Boleh dong diceritain pengalaman terkesannya selama menjadi driver itu apa sih Kak?
kesannya itu banyak pertemuan, seperti banyak nambah teman dan yang lain-lainnya, juga banyak kegiatan yang positif juga. Gitu. Nah, sebenarnya itu pengalaman semuanya para driver itu yaitu adalah banyak kegiatan-kegiatan juga yang positif, banyak kegiatan-kegiatan juga di luar kota, jadi tahu bagaimana kondisinya di luar, kegiatannya para driver, susahnya para driver seperti apa, itu sih. Dan banyak juga pengalaman ketemu orang baru, bisa ngobrol, sharing-sharing bareng gitu sih sebenarnya. Banyak kan ya seperti itu. Terus, Kalau pengalamannya kakaknya yang paling berkesan itu ada nggak? ada sih, cuman ya agak adrenalin lah sedikit. Gimana tuh kak? Waktu itu lagi ziarah ke Ampel sama teman-teman pondok. Nah, terus pulangnya saya keadaan ngantuk banget, jam 2 malam. Terus saya memberanikan diri bawa mobil tengah malam dengan keadaan jalan yang tidak ada lampu. Dan di situ saya nggak kuat, ngantuk, dan akhirnya saya tetap nekat. Sebenarnya itu perjalanan seharusnya bisa tempuh selama 2 jam. Nah, itu saya tempuh 1 jam. Semua teman saya itu pada tidur sampai bangun semua karena ketakutan. Ketakutan kenapa? Karena pas tikungan Iya. jalannya gelap. Nah, saya di situ refleks langsung belok. Jadi semua anak pada bangun kaget gitu. Oh jadi takut apa ya? Takut. Karena terlalu Iya, ngebut kali iya. ya. Iya, benar. Heeh. Benar. Soalnya biasanya saya bawa 80, 60, itu saya bawa 120. Gitu. Ini contoh driver yang nggak Iya. baik ini. Iya sih. Enggak, loh, semua driver pasti gitu, apalagi driver cabe, pasti semuanya gitu. Karena target, kalau lambat sedikit pasti cabenya itu busuk. Oh pantas ya. Itu loh yang di jalan. Kan Nah, biasanya kita lihat Iya. driver tuh kan lalu kebut-kebutan kan. ya betul. Jadi ternyata ada Ada masalah waktunya. di balik Iya. kebutuhan mereka itu ya. Seperti bus-bus juga semuanya seperti itu. Karena target jam, dia harus sampai jam segini. Jadi teman-teman jangan langsung ngejudge tuh kenapa kok mereka kebut-kebutan nakal di jalan. Betul. Mungkin mereka lagi ada yang diburu-burui di sana, ada yang Itu. menunggu kan kita nggak tahu ya. Iya. Tapi ya tetap hati-hati, apalagi ya di jalan tol. Untuk para driver semuanya ya hati-hati. Apalagi keadaan hujan seperti ini, tolong kondisi badan, apalagi di saat pegang setir itu kondisikan aman dan badan keadaan sehat. Karena kalau keadaan ngebut, tangan kita nggak terkontrol dengan baik, tiba-tiba kita akan limbung dan terjadi kecelakaan. Itu. Kalau kakaknya sendiri ada nggak sih tips buat apa ya menghindari kecelakaan kayak gitu? Kondisi ya harus fit yang pertama, dan keadaan kendaraan juga harus normal sih, harus dicek sebelum berangkat. Itu aja sih kalau saya. Mungkin kalau driver yang lain mungkin ada beda lah. Oh, jadi intinya kita itu harus siap siaga lah sebelum Iya. seperti persiapan lah sebelum hujan lah kalau Iya, ibarat kata betul. begitu. Nah, gini nggak, bagi anak muda itu apa sih yang harus syarat yang harus dipenuhi supaya bisa terjun ke dunia driver? Untuk yang pertama itu sebagai driver, untuk terjun ke dunia itu yang pertama kita nomor satu ya mempunyai SIM A, yaitu di kendaraan mobil roda 4. Nah, yang terpenting sebenarnya juga sih ada di kita sendiri, niat dan juga berani tekad sendiri. Dulu saya pernah itu pertama terjun itu belajar kursus ke teman saya itu cuma 1 kali, dan setelah itu nggak belajar lagi. Dan akhirnya saya berhubung saya pengen dan tekad, akhirnya saya
memberanikan diri untuk memegang kendali sendiri. Dulu pernah megangnya itu di mobil Cherry, di mobil lawas lah, mobil angkutan umum kayak gitu. Nah terus sampai sekarang jadi udah hafal semuanya, cara-caranya, dan sudah lancar. Jadi gitu ya. Jadi yang paling Ya. penting itu harus punya surat SIM. izin mengemudi. Betul. Itu teman-teman. Nah, jadi kan ternyata pertama itu harus SIM ya, kedua juga perlu belajar mengemudi dahulu karena kan biasanya anak muda itu ada yang terlalu terkecoh, aku ingin langsung terjun aja, nggak perlu belajar, ngapain sih belajar, ternyata Biasanya juga FOMO-FOMOan perlu. juga. Nah, FOMO benar tuh, gitu. anu itu Gen Z banget itu FOMO. Terlalu terkomporin selalu itu. Langsung aja. Langsung ikut Padahal temennya. iya, itu efeknya kan kita nggak tahu, mungkin ada apa di jalan juga nggak tahu kalau kita Kita ke nggak belakangnya kan berhati-hati. kita nggak bisa menduga benar, kan. benar. Dan jangan sampai kita pengen tapi kita nggak sampai kursus dulu, tapi malah kita lihat tutorial di YouTube. Jangan ya, itu nggak boleh Bila sebenarnya. mungkin mau. Bila tadi cerita Soalnya kayak di katanya YouTube mau gitu katanya. Sebenarnya YouTube di aja. Ternyata nggak YouTube boleh itu ya kayak nggak gitu boleh. tuh ya. Nggak boleh. Soalnya pernah ada kejadian seperti itu juga, kursus pakai HP. Nah akhirnya hancur rumahnya orang yang ditabrak. Gitu. Jadi di HP sama di Nah, lapangan asli itu beda. beda karena nggak ada panduan. Kalau di HP game aja sih mungkin. Oh ya, game. Dulu saya juga Simulator gitu. ya. Betul. Jadi perlu berhati-hati ya Betul, para Bang. anak muda yang mau terjun ke dunia skuter driver ini, perlu belajar, perlu pengalaman juga, apalagi SIM itu perlu banget karena kedepannya kan kita juga ingin keselamatan yang utama gitu. Betul banget. Dan untuk para anak muda atau orang-orang yang di luar, kalau ada kendaraan truk bermuatan banyak, apalagi seperti di tol, ugal-ugalan, tolong jangan dikomentari negatif ya. Itu semua karena ada tanggung jawab yang harus diselesaikan di perjalanan. Oke. Siap. Nah, itu tadi keseruan obrolan kita pada hari ini. Nah, benar-benar masuk pengetahuan kita kan bagaimana kita bisa masuk dalam dunia driver. Nah, tonton terus podcast selanjutnya yang bakal lebih seru lagi. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. see you. Paling ketale. Au.